Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang sama dengan tatapan hangat Bima saat pertama kali menyatakan perasaannya padaku. Kami duduk di sebuah kafe sederhana di sudut kota, tempat yang jauh dari gemerlap pusat perbelanjaan mewah, tempat yang terasa seperti rumah bagi kami. Disinilah cinta kami bersemi, di antara aroma kopi dan tumpukan buku-buku tua. Bagiku, Aluna, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, sebuah benteng untuk melindungi diri dari dunia yang seringkali menilai seseorang dari sampulnya. Aku serius, Aluna. Aku ingin mengenalkanmu pada orang tuaku, ujar Bima, tangannya menggenggam erat tanganku di atas meja kayu yang sedikit rapuh. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena cemas. Selama setahun menjalin hubungan dengan Bima, aku berhasil menenun sebuah cerita tentang diriku. Aluna, seorang yatim piatu yang bekerja sebagai asisten di sebuah perpustakaan kecil untuk menyambung hidup. Cerita itu tidak sepenuhnya bohong. Aku memang yatim piatu. Ayah dan ibu meninggalkanku dalam sebuah kecelakaan tragis saat aku baru berusia 7 tahun. Namun, bagian tentang hidup serba kekurangan adalah sebuah topeng yang sengaja kupakai. Sejak kepergian orang tuaku, aku dibesarkan oleh kakek Suryo, pria yang fotonya sering terpampang di sampul majalah bisnis sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Suryo Group adalah imperium yang ia bangun dari nol, dan aku adalah satu-satunya pewarisnya. Aku menyembunyikan identitas ini bukan karena malu. Aku hanya lelah. Lelah dengan orang-orang yang mendekat karena nama belakang Suryo, lelah dengan teman-teman yang berubah menjadi penjilat, dan lelah dengan pria yang melihatku sebagai tiket menuju kekayaan. Aku mendambakan seseorang yang melihat Aluna, bukan cucu Suryo. Dan Bima, dengan ketulusan dan cintanya yang tanpa syarat, adalah jawaban dari semua doaku. Dia mencintaiku saat aku hanya memakai kaos oblong dan jeans pudar, saat aku mengeluh tentang gaji yang tak seberapa, saat kami harus berbagi semangkuk bakso karena dompet menipis di akhir bulan. Dia adalah duniaku. Bima, apa ibumu akan baik-baik saja denganku? Tanyaku pelan, menyuarakan ketakutan terbesarku. Bima tersenyum menenangkan. Ibu mungkin sedikit kolot. Dia sangat peduli dengan citra keluarga. Tapi percayalah, kalau dia sudah mengenalmu, dia pasti akan menyukaimu sama sepertiku. Aku berharap keyakinan Bima bisa menular padaku. Namun, firasatku mengatakan sebaliknya. Hari pertemuan itu pun tiba. Bima menjemputku dengan mobil sedannya yang sederhana. Aku mengenakan gaun terusan berwarna pastel yang kubeli dari butik kecil, gaun terbaik yang kumiliki dalam sandiwara ku. Rumah Bima berada di sebuah kawasan elit yang asri. Tidak semegah istana kakek, tapi jelas menunjukkan status sosial mereka yang berada di atas rata-rata. Seorang wanita parubaya yang anggun dengan perhiasan berkilauan di leher dan pergelangan tangannya menyambut kami. Itu adalah Ibu Ratih, Ibunda Bima. Senyumnya kaku, dan matanya menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan dingin yang menusuk. Di sebelahnya berdiri Bapak Wijaya, ayah Bima, yang tampak lebih ramah namun terlihat jelas berada di bawah dominasi istrinya. Jadi, ini Aluna? Suara Ibu Ratih terdengar datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Iya, Bu. Ini Aluna, kekasih Bima, jawab Bima sambil merangkul pundakku, mencoba memberiku kekuatan. Makan malam itu terasa seperti interogasi paling menegangkan dalam hidupku. Ibu Ratih tidak berbasa-basi. Pertanyaannya tajam dan langsung menusuk ke jantung pertahananku. Aluna, orang tuamu bekerja di mana? Tanyanya sambil meletakkan sendok dan garpu dengan pelan. Orang tua saya sudah meninggal, Tante, jawabku lirih. Oh, turut berduka, ujarnya tanpa intonasi simpati. Lalu, sekarang kamu tinggal dengan siapa? Saudara? Saya tinggal sendiri di sebuah kamar kos, Tante. Sejak lulus SMA, saya berusaha mandiri. Mandiri itu bagus, sahutnya, namun dengan nada sinis. Pekerjaanmu di perpustakaan itu cukup untuk hidup di Jakarta? Setiap pertanyaan terasa seperti tamparan. Dia ingin aku tahu bahwa di matanya, aku tidak sepadan. Aku hanyalah gadis miskin, yatim piatu, tanpa latar belakang keluarga yang bisa dibanggakan, yang entah bagaimana berhasil menjerat putranya yang tampan dan mapan. Aku melirik Bima, wajahnya menegang. Bu, sudahlah.
Pertanyaan ibu membuat Aluna tidak nyaman, tegur Bima. Kenapa? Ibu hanya ingin kenal lebih dekat dengan calon menantu ibu. Apa salahnya? Balas Ibu Ratih ketus. Bima, kamu harus sadar. Pernikahan itu bukan cuma penyatuan dua orang, tapi dua keluarga. Bibit, Bebet, dan Bobot itu penting. Keluarga kita adalah keluarga terpandang. Kalimat terakhir itu ditujukan untuk Bima, tapi tatapannya menusuk lurus ke arahku. Aku menunduk, merasakan nasi di piringku menjadi sulit untuk ditelan. Bapak Wijaya hanya berdeham pelan, tidak berani menengahi. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Bima tak henti-hentinya meminta maaf. Maafkan ibu, Aluna. Dia tidak bermaksud begitu. Aku hanya tersenyum getir. Dia bermaksud begitu, Bima. Dan kita berdua tahu itu. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku dihina miskin, tapi karena aku melihat keraguan di mata Bima. Keraguan antara memilihku atau menuruti ibunya. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada kakek Suryo melalui telepon. Suaranya di seberang sana terdengar tenang, namun aku tahu di baliknya ada amarah yang tertahan. Haruskah kakek temui mereka dan jelaskan siapa dirimu, cucu cantikku, tawar kakek. Jangan, Ket. Aku mohon, pintaku. Jika Bima memang tulus, dia akan memperjuangkanku apa adanya. Aku ingin dia dan keluarganya menerimaku sebagai Aluna, bukan sebagai pewaris Suryo Group. Ini adalah pertarunganku. Kakek menghela napas. Baiklah. Tapi ingat, kakek selalu ada di belakangmu. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Beberapa hari setelah makan malam yang mengerikan itu, Bima datang menemuiku di perpustakaan. Wajahnya tampak lelah. Dia bercerita tentang pertengkarannya dengan sang ibu. Ibu Ratih menentang keras hubungan kami, mengancam tidak akan memberikan restu. Lalu bagaimana? Tanyaku, hatiku mencelos. Bima berlutut di hadapanku, di antara rak-rak buku yang menjadi saksi bisu kisah kami. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Cincin dengan berlian mungil berkilau di dalamnya. Aku tidak peduli, Aluna. Aku memilihmu, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu jalan kita tidak akan mudah. Ibuku mungkin akan terus menentang. Tapi aku bersumpah, aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan bekerja lebih keras untuk membuktikan padanya bahwa kebahagiaanku ada bersamamu, bukan dengan status atau kekayaan. Menikahlah denganku, Aluna. Air mata yang tadinya adalah air mata kesedihan, kini berubah menjadi air mata haru. Di tengah penghinaan dan penolakan, cinta Bima menjadi satu-satunya pelita. Aku tahu, menerima lamaran ini berarti menyatakan perang terhadap calon mertuaku. Tapi melihat kesungguhan di mata Bima, aku tahu aku tidak akan berperang sendirian. Ya, Bima. Aku mau, bisikku. Kami berpelukan erat, tak menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tekad kami untuk bersatu telah bulat, namun kami tak tahu bahwa kebencian seorang ibu yang terobsesi dengan status sosial bisa jauh lebih kuat dan menghancurkan dari yang pernah kami bayangkan. Keputusan kami untuk menikah memicu badai di keluarga Bima. Ibu Ratih tidak hanya menolak, beliau menyatakan perang terbuka. Telepon Bima tak henti-hentinya berdering dengan panggilan dari ibunya, berisi omelan, tangisan, hingga ancaman. Namun, Bima tetap pada pendiriannya. Dia telah memilihku, dan dia akan bertanggung jawab atas pilihannya. Kami mulai merencanakan pernikahan. Sesuai dengan sandiwara-ku, kami merencanakan sebuah pesta yang sederhana. Sebuah akad nikah di KUA dan syukuran kecil di sebuah restoran taman yang asri. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Yang terpenting adalah sahnya ikatan kami di mata Tuhan dan negara. Bagi Bima, kebahagiaanku adalah prioritasnya. Namun, bagi Ibu Ratih, rencana ini adalah sebuah aib. Apa kata teman-teman arisan ibu nanti? Menantu keluarga Wijaya hanya dirayakan di restoran kebun? Yang benar saja, Bima. Kamu mau menaruh di mana muka ibu? Hardiknya pada Bima suatu hari, yang ceritanya ku dengar langsung dari Bima. Ini pernikahan kami, Bu. Kami ingin melakukannya dengan cara kami, dengan dana yang kami miliki, jawab Bima sabar. Dana? Jangan sebut kata itu. Gadis itu pasti tidak punya apa-apa.
Kamu yang akan menanggung semuanya, kan? Sadarlah, Bima. Dia itu hanya benalu. Mendengar cerita itu, hatiku terasa nyeri. Aku punya akses ke dana yang tak terbatas, cukup untuk membeli 10 hotel mewah tempat para sosialita itu mengadakan arisan. Tapi bukan itu intinya. Aku ingin pernikahan yang tulus, bukan pameran kemewahan. Tak berhenti sampai di situ, Ibu Ratih mulai melancarkan serangan yang lebih terstruktur. Suatu malam, Bima memberitahuku bahwa ibunya mengundang kami makan malam. Aneh, pikirku. Tapi Bima berharap ini adalah tanda ibunya mulai melunak. Harapan kami pupus begitu kami tiba di restoran mewah tempat makan malam itu diadakan. Di sana, selain orang tua Bima, duduk seorang gadis cantik dengan pakaian bermerek dan senyum yang dibuat-buat. Bima, Aluna, kenalkan. Ini Livia, putri dari Om Hartono, rekan bisnis ayah, kata Ibu Ratih dengan senyum penuh kemenangan. Aku langsung mengerti. Ini adalah jebakan. Livia adalah calon menantu pilihan Ibu Ratih. Sepanjang makan malam, Ibu Ratih tak henti-hentinya memuji Livia. Lulusan universitas luar negeri, ayahnya pengusaha properti, aktif di kegiatan sosialita. Semua yang bukan diriku. Livia pun ikut bermain dalam sandiwara itu, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang meremehkanku secara halus. Oh, jadi kamu kerja di perpustakaan? Pasti suka baca, ya? Aku sih tidak sempat, sibuk mengurus charity event, katanya dengan nada angkuh. Aku hanya tersenyum tipis. Membaca itu membuka jendela dunia, Livia. Mungkin sesekali kamu perlu mencobanya, agar pandanganmu lebih luas. Skakmat. Wajah Livia berubah masam. Bima yang duduk di sebelahku menggenggam tanganku erat di bawah meja. Dia kemudian angkat bicara, memecah ketegangan yang diciptakan ibunya. Bu, Livia, terima kasih atas makan malamnya. Tapi saya rasa ada yang perlu diluruskan, Bima memulai, suaranya tenang namun tegas. Ini Aluna, calon istri saya. Kami akan menikah bulan depan. Saya harap semua bisa menghargai keputusan saya. Bima berdiri, menarik tanganku untuk ikut berdiri. Kami permisi dulu. Kami meninggalkan restoran itu, meninggalkan Ibu Ratih yang wajahnya merah padam karena malu dan marah. Rencananya gagal total. Namun, kegagalan itu tidak membuatnya menyerah. Justru membuatnya semakin nekat. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang istirahat makan siang, sebuah mobil mewah berhenti di depan perpustakaan. Ibu Ratih keluar dari mobil itu, mengenakan kacamata hitam besar seolah tak ingin dikenali di tempat rendahan seperti ini. Dia memintaku untuk berbicara di dalam mobilnya. Di dalam mobil yang beraroma parfum mahal itu, dia langsung ke pokok permasalahan. Saya tidak akan basa-basi, katanya sambil membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah buku cek. Sebutkan angkamu. Berapa yang kamu mau untuk meninggalkan Bima? Aku terperangah. Aku tahu dia membenciku, tapi aku tidak menyangka dia akan serendah ini. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Amarah mulai membakar dadaku, tapi aku berusaha menahannya. Maaf, Tante. Cinta saya pada Bima tidak ternilai harganya, jawabku dingin. Oh, jangan munafik, cibirnya. Semua wanita seperti kamu ujung-ujungnya juga uang. 500 juta? 1 miliar? Sebut saja. Aku membuka pintu mobil. Sebelum keluar, aku menatapnya lurus-lurus. Tante, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Salah satunya adalah ketulusan. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah Tante mengerti. Permisi. Aku membanting pintu mobil itu cukup keras, menyalurkan sedikit amarahku. Aku bisa melihat wajahnya yang terkejut dan murka dari balik kaca mobil. Malamnya, aku kembali menelepon kakek. Kali ini aku tak bisa menahan tangis. Aku menceritakan semua intrik dan penghinaan yang dilakukan Ibu Ratih. Cukup, suara kakek terdengar bergemuruh di telepon. Kakek tidak bisa membiarkan cucu kakek satu-satunya diperlakukan seperti ini. Sandiwara ini harus diakhiri. Tidak, Kek. Kumohon, sebentar lagi, Isakku. Aku hanya perlu bertahan sampai hari pernikahan. Aku ingin menikah dengan Bima sebagai Aluna. Setelah itu, aku tidak peduli lagi.
Biarkan mereka tahu siapa aku setelah aku sah menjadi istrinya. Kakek terdiam sejenak. Aku tahu dia sedang menimbang-nimbang keputusanku. Baiklah. Kakek akan menghormati keinginanmu. Tapi kakek akan menyiapkan segalanya. Jika wanita itu berani berbuat macam-macam di hari pernikahanmu, kakek tidak akan tinggal diam. Janji kakek memberiku sedikit kekuatan. Sementara itu, Bima yang tidak mengetahui usaha penyuapan ibunya, terus berjuang mempersiapkan pernikahan kami. Dia menggunakan seluruh tabungannya. Dia menyewa sebuah ballroom hotel yang cukup bagus, bukan yang paling mewah, tapi jauh di atas rencana awal kami. Dia bilang, dia ingin memberikanku pernikahan yang layak, untuk membuktikan pada ibunya bahwa dia mampu membahagiakanku. Ayahnya, Bapak Wijaya, diam-diam memberinya sedikit bantuan finansial, sebuah tindakan kecil yang menunjukkan bahwa sebenarnya beliau tidak sepenuhnya setuju dengan sikap istrinya. Semakin dekat hari H, teror dari Ibu Ratih semakin menjadi-jadi. Dia mengirimiku pesan-pesan berisi hinaan, mengatakan bahwa aku tidak pantas memakai gaun pengantin, bahwa aku hanya akan membawa sial bagi Bima. Dia mencoba menggoyahkan mentalku, berharap aku akan menyerah dan lari sebelum naik ke pelaminan. Namun, dia salah. Setiap hinaan yang dia lontarkan justru semakin menguatkan tekadku. Aku akan menikah dengan Bima. Aku akan membuktikan bahwa cinta kami lebih kuat dari kebencian dan keangkuhannya. Aku akan berdiri di altar itu, bukan sebagai cucu Suryo, tapi sebagai Aluna, wanita yang dicintai Bima dengan tulus. Dan setelah itu, aku akan membiarkan takdir membuka semua kartu yang selama ini kusembunyikan. Hari yang kunanti sekaligus kucemaskan akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias hotel, menatap pantulan diriku. Gaun pengantin putih sederhana yang kubeli dengan Bima membalut tubuhku dengan anggun. Riasan tipis membingkai wajahku, tak mampu menyembunyikan gurat kecemasan di mataku. Di luar sana, di ballroom hotel yang megah, para tamu sudah berkumpul. Tamu dari pihakku hanya segelintir teman dekat dari perpustakaan dan beberapa sahabat lama. Selebihnya adalah kolega dan keluarga besar Bima, orang-orang yang menatapku dengan tatapan ingin tahu dan sedikit meremehkan. Aku bisa merasakan bisik-bisik mereka, hasil dari racun yang disebarkan oleh Ibu Ratih selama berbulan-bulan. Pintu ruang rias terbuka. Bima masuk, tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Wajahnya bersinar melihatku, namun ada secercah kekhawatiran di matanya. "Kamu cantik sekali," bisiknya, tangannya meraih tanganku. Dingin. Ternyata dia juga segugup diriku. "Semuanya akan baik-baik saja, kan?" tanyaku, mencari kepastian. Dia tersenyum, senyum yang berusaha keras untuk meyakinkan. "Pasti. Setelah ijab kabul, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Aku mencintaimu, Aluna." Kata-kata itu menjadi peganganku. Kami berjalan bersama menuju ballroom. Musik lembut mengalun, namun terdengar sayup-sayup di telingaku yang berdengung karena tegang. Semua mata tertuju pada kami. Aku melihat Ibu Ratih duduk di barisan paling depan, wajahnya masam seperti cuka, gaunnya yang mewah tampak kontras dengan aura kelam yang mengelilinginya. Di sebelahnya, Bapak Wijaya hanya menunduk. Kami duduk di depan meja akad, berhadapan dengan penghulu. Jantungku berpacu tak karuan. Sedikit lagi semua ini akan berakhir dan kehidupan baru kami akan dimulai. Penghulu mulai membuka acara dengan doa. Suasana terasa hikmat. Untuk sesaat aku bisa melupakan keberadaan Ibu Ratih. "Baik, apakah kedua calon mempelai sudah siap?" tanya penghulu. Kami mengangguk serempat. "Kalau begitu, mari kita mulai prosesi ijab kabul." Kepada wali dari mempelai. Sebuah teriakan menggelegar memecah keheningan. Semua orang menoleh ke sumber suara. Ibu Ratih berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena amarah, matanya menatapku dengan kebencian yang meluap-luap. "Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Saya tidak merestuinya," serunya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Bima langsung berdiri. "Bu, cukup. Jangan buat keributan di sini. Ibu tidak akan diam saja melihat kamu menghancurkan hidupmu sendiri, Bima," balas Ibu Ratih, kini berjalan mendekati kami. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam drama yang terjadi di depan mata. Wanita
Wanita miskin tak tahu diri ini tidak pantas menjadi menantu keluarga Wijaya. Dia hanya mengincar hartamu. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya masa depan. Ibu Ratih menunjuk-nunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar. Aku hanya diam, menatapnya dengan nanar. Rasa takutku telah hilang, berganti dengan kehampaan. Jadi, beginilah akhirnya. Hentikan, Bu. Aku mencintai Aluna apa adanya, bentak Bima, kesabarannya telah habis. Cinta? Cinta tidak bisa membuatmu kenyang, Bima. Ibu Ratih tertawa sinis. Sekarang kamu pilih. Pilih perempuan pembawa sial ini, atau pilih ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Dunia seakan berhenti berputar. Ultimatum itu menggantung di udara, berat dan mematikan. Semua mata kini tertuju pada Bima. Aku menatapnya, mencari kekuatan di matanya, tapi yang kutemukan adalah keputusasaan. Dia menatapku, lalu menatap ibunya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Jika kamu tetap menikahinya hari ini, lanjut Ibu Ratih, suaranya menjadi lebih rendah namun penuh ancaman, jangan pernah anggap aku ibumu lagi. Lupakan semua fasilitas dari keluarga. Anggap saja kamu anak durhaka yang sudah mati bagiku. Ancaman itu adalah senjata pamungkasnya. Bakti seorang anak kepada ibunya. Sebuah nilai luhur yang ia putarbalikkan menjadi alat pemeras yang keji. Aku melihat pergulatan batin yang hebat di wajah Bima. Dia mencintaiku, aku tahu itu. Tapi ancaman ibunya, ancaman menjadi anak durhaka, adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggungnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya yang tadi menggenggamku erat, kini mulai mengendur. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Sebuah tatapan yang berisi permintaan maaf, kekalahan, dan rasa sakit yang tak terhingga. Maafkan aku, Aluna, bisiknya, suaranya parau dan bergetar. Aku tidak bisa. Setiap kata terasa seperti bilah pisau yang mengoyak jantungku. Genggaman tangannya terlepas sepenuhnya. Dia mundur selangkah, menjauh dariku. Hancur. Itulah satu kata yang bisa menggambarkan perasaanku. Duniaku runtuh. Pria yang berjanji akan selalu di sisiku, pria yang menjadi alasanku bertahan, telah menyerah. Dia memilih ibunya. Tawa kemenangan Ibu Ratih meledak. Tawa yang begitu jahat dan memuakan. Dia tertawa di atas reruntuhan hatiku. Dia merasa berhasil. Dia merasa telah memenangkan pertempuran. Beberapa tamu ikut tersenyum puas, sementara yang lain menatapku dengan iba. Di sudut ruangan, aku bisa melihat Livia, calon pilihan Ibu Ratih, tersenyum penuh kemenangan. Rupanya dia juga diundang untuk menyaksikan kehancuranku. Air mataku jatuh tak terbendung. Rasa sakit, malu, dan penghinaan bercampur menjadi satu. Bima hanya berdiri mematung, tak berani menatap mataku lagi. Dia telah menghancurkanku di depan ratusan pasang mata. Pernikahan impianku telah berubah menjadi panggung penghinaan termegah dalam hidupku. Di tengah suara tawa kemenangan Ibu Ratih dan bisik-bisik para tamu, sesuatu dalam diriku berubah. Air mata yang tadinya mengalir deras karena sakit hati, perlahan berhenti. Kehancuran yang kurasakan bermetamorfosis menjadi kekuatan dingin yang membekukan. Aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke depan, tak lagi peduli pada tatapan iba atau cemoohan di sekelilingku. Sandiwara ini sudah berakhir. Dan aku yang akan menulis babak penutupnya. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan punggung tanganku. Wajahku yang semula dipenuhi kesedihan, kini berubah menjadi topeng ketenangan yang nyaris tanpa ekspresi. Aku mengeluarkan ponsel dari tas kecil yang tersampir di kursi. Semua mata mengawasiku, bertanya-tanya apa yang akan kulakukan. Dengan jari-jari yang tak lagi gemetar, aku mencari satu nomor di kontakku. Nomor yang selalu kuhubungi saat aku merasa dunia terlalu berat untuk ditanggung. Cukup sandiwaranya, bisikku pada diriku sendiri. Aku menekan tombol panggil. Telepon tersambung pada dering pertama. Kaget, suaraku terdengar tenang, namun setiap suku katanya mengandung beban yang berat. Jemput aku sekarang. Di Hotel Grand Cendana. Pesta murahan ini sudah selesai. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Aku tahu kakek mengerti. Keheningan melanda ballroom. Ibu Ratih berhenti tertawa, menatapku dengan curiga.
Bima menatapku dengan bingung. Mungkin mereka mengira aku menelepon kerabat miskin lainnya untuk mengadu. Mereka salah besar. Tak sampai 10 menit kemudian, keajaiban yang mereka kira tak mungkin terjadi, terwujud. Pintu utama ballroom yang menjulang tinggi terbuka dengan lebar. Bukan dibuka oleh staf hotel, melainkan oleh 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam legam dan AirPC di telinga mereka. Mereka masuk dan berdiri mengapit pintu, memasang kuda-kuda layaknya pengawal pribadi. Di belakang mereka, masuk lagi 4 orang dengan penampilan serupa, membentuk barisan rapi, menciptakan sebuah koridor manusia yang kosong. Para tamu terhenyak. Suasana yang tadinya riuh dengan bisik-bisik kini senyap seketika. Semua mata terpaku pada pintu masuk, menanti siapa gerangan yang datang dengan rombongan seperti itu. Lalu, sesosok pria tua melangkah masuk dengan aura wibawa yang begitu kuat hingga membuat seisi ruangan terasa sesak. Langkahnya mantap, tatapannya tajam, setelan jas mahalnya membungkus tubuhnya yang masih tegap di usia senja. Dialah kakek Suryo. Suryo Wijoyo. Pendiri dan pemilik Suryo Group. Nama yang disegani sekaligus ditakuti di seluruh dunia bisnis negeri ini. Napas kolektif para tamu tertahan. Banyak di antara mereka adalah pengusaha yang hanya bisa bermimpi untuk bertemu atau sekadar berjabat tangan dengan kakek Suryo. Dan kini, legenda itu ada di sini, di sebuah acara pernikahan yang gagal. Mereka mulai saling berbisik, mencoba menghubungkan titik-titik yang selama ini tak terlihat. Wajah Ibu Ratih dan Bapak Wijaya berubah pucat pasi seperti mayat. Rahang mereka jatuh, mata mereka terbelalak tak percaya. Mereka mengenali wajah itu. Wajah yang sering mereka lihat di televisi dan majalah-majalah paling prestisius. Wanita yang selama ini mereka hina sebagai gadis miskin yatim piatu dan pria di hadapan mereka. Suryo Wijoyo, apakah mungkin? Bima terpaku di tempatnya. Dia menatapku, lalu menatap kakek Suryo yang berjalan mendekat. Dia melihat para pengawal, dan dari jendela besar ballroom, dia bisa melihat deretan mobil mewah, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam dan beberapa sedan Mercedes-Benz S-Class, berhenti di lobi utama, pemandangan yang mustahil bagi seorang gadis perpustakaan. Semua potongan puzzle yang membingungkan kini menyatu dalam sebuah gambaran yang mengejutkan dan mengerikan baginya. Kakek Suryo berjalan lurus ke arahku, mengabaikan semua orang di sekitarnya seolah mereka tak kasat mata. Tatapannya yang tajam dan dingin melembut saat bertemu dengan mataku. Tanpa berkata apa-apa, dia melepas jasnya yang hangat dan menyampirkannya ke bahu gaun pengantinku. Sebuah gestur perlindungan yang mengatakan 1000 bahasa. Ayo pulang, cucuku. Suaranya dalam dan berwibawa, cukup keras untuk didengar oleh mereka yang berada di dekat kami. Kakek tidak akan membiarkanmu berada di tempat menjijikkan ini sedetik pun lebih lama. Cucuku. Satu kata itu seperti bom yang meledak di tengah ballroom. Aluna, si gadis miskin, adalah cucu dari kakek Suryo. Pewaris tunggal Suryo Group. Aku mengangguk pada kakek. Saat kami berbalik untuk pergi, aku sengaja berjalan melewati Ibu Ratih yang masih mematung karena syok. Aku berhenti tepat di sebelahnya, mendekatkan bibirku ke telinganya, dan berbisik dengan suara yang dingin. Terima kasih. Terima kasih sudah menunjukkan sifat asli Anda dan keluarga Anda sebelum semuanya terlambat. Anda telah menyelamatkan saya dari kesalahan terbesar dalam hidup saya. Ibu Ratih gemetar hebat. Matanya berputar ke atas, dan tubuhnya yang lemas ambruk ke lantai. Dia pingsan, tak sanggup menanggung kenyataan pahit dan rasa malu yang luar biasa. Bapak Wijaya dan beberapa kerabat panik menghampirinya. Aku tak peduli. Aku terus berjalan, bergandengan tangan dengan kakek, melewati koridor pengawal yang membungkuk hormat saat kami lewat. Aku berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan, kehancuran, dan penyesalan di belakangku. Aku dijemput bagaikan seorang ratu yang meninggalkan sebuah pesta sirkus yang menyedihkan. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Pandanganku bertemu dengan pandangan Bima. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang begitu dalam. Dia tampak hancur, lebih hancur dariku. Dia baru saja kehilangan 2 hal dalam satu waktu, cinta sejatinya, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga yang bahkan dalam mimpi terliarnya pun tak pernah ia bayangkan. Aku memberinya tatapan terakhir, sebuah tatapan kosong,
Sebelum akhirnya berbalik dan melangkah keluar menuju kehidupanku yang sebenarnya, meninggalkan Bima dalam penyesalannya yang abadi. Dampak dari pengungkapan identitasku di hari pernikahan itu menyebar lebih cepat dari api. Kisah Cinderella terbalik. Seorang putri yang menyamar jadi rakyat jelata dan dicampakkan oleh pangeran bodoh, menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta. Keluarga Wijaya, yang tadinya terpandang, kini menjadi bahan tertawaan dan cemoohan di setiap pertemuan sosial. Mereka bukan lagi keluarga terpandang, melainkan keluarga serakah yang membuang berlian demi mempertahankan ego. Ketika Ibu Ratih siuman di kamarnya yang mewah, dunia yang ia kenal telah jungkir balik. Kenyataan menghantamnya seperti kereta barang. Gadis yang ia hina, yang ia coba suap dengan 1 miliar rupiah, ternyata memiliki kekayaan yang cukup untuk membeli seluruh aset keluarganya tanpa berkeringat. Dia histeris. Dia meraung-raung, menyalahkan suaminya yang tidak becus mencari informasi, menyalahkan Bima yang tidak peka, dan yang paling utama, menyalahkan kebodohannya sendiri. Bagaimana bisa kita sebodoh ini, Pak? Bagaimana? Teriaknya pada Bapak Wijaya yang hanya bisa duduk termenung dengan wajah kusut. Cucu Suryo Group. Cucu Suryo Group. Kita sudah hampir mendapatkannya. Dan sekarang semuanya hancur. Hunter? Rasa malu, keserakahan yang tak terpuaskan, dan ketakutan akan masa depan bisnis keluarga membuatnya kalap. Citra adalah segalanya baginya, dan kini citranya hancur berkeping-keping. Beberapa rekan bisnis suaminya mulai menjaga jarak. Proyek-proyek yang tadinya lancar, mendadak ditinjau ulang. Tak ada yang mau berurusan dengan keluarga yang telah membuat marah seorang Suryo Wijoyo. Didorong oleh kepanikan, Ibu Ratih mengubah strateginya 180 derajat. Wanita yang kemarin memakiku habis-habisan, kini memaksa Bima untuk memohon ampun padaku. Cari Aluna, Bima. Temui dia. Bersujud di kakinya kalau perlu. Bawa dia kembali, perintahnya dengan membabi buta. Bima, yang sejak hari itu mengurung diri di kamar, tampak seperti mayat hidup. Penyesalan menggerogotinya dari dalam. Dia bukan menyesal karena kehilangan kesempatan menjadi kaya. Dia tulus mencintaiku, Aluna yang sederhana. Yang menghancurkannya adalah kesadarannya bahwa dia telah gagal. Dia goyah di saat yang paling penting. Dia mengorbankan cinta sejatinya demi bakti buta pada ibu yang ternyata hanya peduli pada status. Percuma, Bu. Aluna tidak akan mau menemuiku lagi, jawab Bima lirih. Harus mau? Kamu harus berusaha. Ini demi masa depan keluarga kita, desak Ibu Ratih. Bima hanya menatap ibunya dengan tatapan lelah. Dulu ibu bilang ini demi masa depan keluarga saat menyuruhku meninggalkan Aluna. Sekarang ibu bilang ini demi masa depan keluarga saat menyuruhku kembali padanya. Sebenarnya, yang ibu pedulikan itu masa depan keluarga atau masa depan kekayaan keluarga? Pertanyaan Bima menohok Ibu Ratih, namun tak cukup untuk menyadarkannya. Obsesinya sudah terlalu dalam. Bima mencoba. Dia mengirimiku puluhan pesan WhatsApp berisi permintaan maaf yang panjang dan menyayat hati. Dia meneleponku ratusan kali, namun nomornya sudah kublokir. Dia datang ke perpustakaan tempatku dulu bekerja, namun teman-temanku mengatakan aku sudah tidak pernah ke sana lagi. Dia bahkan nekat datang ke gerbang utama kediaman kakek, sebuah kompleks pribadi yang dijaga super ketat, namun hanya bisa berdiri di luar pagar, diusir dengan sopan oleh petugas keamanan. Ibu Ratih pun tak tinggal diam. Dia mencoba menggunakan jaringannya untuk mendapatkan jadwal kakek Suryo. Dengan segala cara, dia berhasil mendapatkan janji temu yang ia kira adalah sebuah kesempatan. Namun, saat tiba di lobi Suryo Tower yang megah, dia hanya ditemui oleh asisten pribadi kakek. Bapak Suryo sedang sibuk. Beliau berpesan, tidak ada urusan apapun yang perlu dibicarakan dengan keluarga Wijaya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, kata asisten itu dengan nada datar namun final. Penolakan itu adalah sebuah tamparan keras. Di dunia bisnis, kalimat itu sama artinya dengan vonis mati. Sementara itu, Livia, gadis yang dipersiapkan sebagai penggantiku, langsung disingkirkan oleh Ibu Ratih. Teleponnya diabaikan, dan dia bahkan diusir saat mencoba berkunjung. Bagi Ibu Ratih, Livia yang tadinya adalah calon menantu idaman, kini tak lebih dari pengingat akan kesalahannya yang fatal. Di dalam benteng kemegahan rumah kakek, aku mencoba menyembuhkan luka hatiku.
Kakek menjadi pelindung utamaku. Beliau memastikan tak ada seorang pun dari keluarga Wijaya atau media yang bisa menggangguku. Beliau memberiku ruang untuk menangis, untuk marah, dan untuk merenung. Kakek tahu hatimu sakit, cucu cantikku, ujar kakek suatu sore saat kami minum teh di taman. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi orang yang pahit. Jadikan ini pelajaran. Sekarang kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Aku mulai menyibukkan diri. Aku terjun langsung membantu beberapa proyek di Suryo Group, mempelajari seluk-beluk bisnis yang suatu saat akan menjadi tanggung jawabku. Aku bertemu dengan orang-orang baru, menghadiri rapat-rapat penting, dan perlahan membangun kembali kepercayaan diriku. Aku adalah Aluna Suryo Wijoyo. Aku lebih kuat dari yang kuduga. Namun, di malam hari, saat aku sendirian di kamarku yang luas, bayangan Bima seringkali datang. Aku merindukan tawanya, kehangatan pelukannya, dan tatapan tulusnya. Aku merindukan Bima yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Tapi bayangan itu selalu diikuti oleh bayangan lain, wajahnya yang penuh keraguan di altar, dan kata-katanya yang menghancurkanku, maafkan aku tidak bisa. Rasa cinta dan benci berperang dalam hatiku. Aku tahu Bima tertekan, tapi aku tak bisa membenarkan tindakannya yang meninggalkanku di saat tergelap dalam hidupku. Usaha mereka untuk kembali padaku, terutama usaha ibunya, terasa begitu menjijikkan. Mereka tidak menginginkan Aluna. Mereka menginginkan akses menuju kekaisaran Suryo Group. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya. Pintu hatiku telah tertutup rapat, dan kuncinya telah kubuang jauh-jauh. Waktu berjalan tanpa kompromi. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Aku semakin tenggelam dalam kesibukan di Suryo Group. Di bawah bimbingan kakek, aku belajar dengan cepat. Aku bukan lagi Aluna yang naif yang bersembunyi di balik rak-rak buku. Aku adalah seorang wanita karir yang tegas, cerdas, dan dihormati. Aku memimpin beberapa proyek filantropi perusahaan, membangun sekolah dan rumah sakit di daerah terpencil, sebuah kegiatan yang memberiku tujuan dan kebahagiaan baru. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada sebuah ruang kosong di hatiku yang tak bisa diisi oleh apapun. Di sisi lain, Bima juga sedang membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Dia melakukan hal yang seharusnya ia lakukan sejak dulu, membebaskan diri dari bayang-bayang ibunya. Dia pindah dari rumah orang tuanya, menyewa sebuah apartemen sederhana, dan fokus pada firma arsitektur kecil yang ia rintis bersama temannya. Dia menolak semua bantuan finansial dari ayahnya. Dia ingin membuktikan, terutama pada dirinya sendiri, bahwa dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia memenangkan beberapa kompetisi desain dan namanya mulai dikenal di kalangan arsitek muda, bukan sebagai putra keluarga Wijaya, tapi karena karyanya. Perjuangannya adalah bentuk penebusan dosanya padaku. Takdir, dengan caranya yang misterius, memutuskan untuk mempertemukan kami kembali. Suryo Group memiliki rencana besar untuk membangun sebuah resor ramah lingkungan di Bali, sebuah proyek prestisius yang menjadi sorotan nasional. Untuk desainnya, kami mengadakan sayembara terbuka bagi firma-firma arsitektur di seluruh negeri. Ratusan proposal masuk, dan setelah melalui seleksi ketat oleh tim ahli, terpilihlah 5 finalis. Saat hari presentasi final, aku duduk di jajaran direksi bersama kakek dan manajer proyek lainnya. Satu persatu finalis mempresentasikan karya mereka. Lalu, tibalah giliran finalis keempat. Seorang pria muda melangkah ke depan panggung. Jantungku seakan berhenti berdetak. Itu Bima. Dia tampak berbeda. Lebih kurus, lebih dewasa, dan sorot matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tidak terlihat terkejut melihatku di sana. Mungkin dia sudah tahu. Selama beberapa menit pertama, suaranya sedikit bergetar, namun dia berhasil menguasai diri. Dia mempresentasikan konsepnya dengan brilian. Desainnya inovatif, memadukan arsitektur modern dengan kearifan lokal Bali, dan yang terpenting, sangat mengedepankan prinsip keberlanjutan, sejalan dengan visi Suryo Group. Dia tidak hanya menjual gambar, tapi juga sebuah filosofi. Semua yang ada di ruangan itu terkesan, termasuk aku. Aku harus mengakui, secara profesional, karyanya adalah yang terbaik. Setelah sesi tanya-jawab selesai, kakek menatapku,
seolah meminta persetujuan. Aku hanya mengangguk tipis. Keputusan harus diambil secara objektif. Sore itu, firma Bima diumumkan sebagai pemenang. Beberapa hari kemudian, pertemuan pertama antara tim kami dan timnya diadakan. Suasana terasa canggung. Kami berusaha bersikap seprofesional mungkin, hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun, setiap kali mata kami tak sengaja bertemu, aku bisa merasakan getaran aneh yang sama seperti dulu. Setelah rapat selesai dan semua orang mulai meninggalkan ruangan, Bima memberanikan diri menghampiriku. "Aluna, bisakah kita bicara sebentar?" Aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami berjalan ke kafe di lobi kantor. "Aku tahu permintaan maafku tidak ada artinya lagi," ujarnya pelan, menatap cangkir kopinya. "Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu, setiap hari selama 6 bulan terakhir, aku hidup dalam penyesalan." Dia mengangkat wajahnya, menatapku lurus-lurus. "Aku tidak menyalahkan ibuku. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku lemah, aku pengecut. Aku tidak pantas untukmu. Aku menghancurkan kepercayaanmu dan hatimu. Dan itu adalah kesalahan yang akan kubawa seumur hidupku." Tak ada kata-kata manis. Tak ada pembelaan diri. Hanya ada pengakuan tulus yang brutal. Dan entah kenapa, itu justru yang meluluhkan sedikit dinding es di hatiku. "Aku memenangkan proyek ini bukan untuk mendekatimu," lanjutnya. "Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mencapai sesuatu tanpa nama keluargaku. Tapi takdir mempertemukan kita lagi. Jika kehadiranku di proyek ini membuatmu tidak nyaman, aku akan mundur." Aku terdiam. Mundur dari proyek sebesar ini akan menghancurkan reputasi firmanya yang baru ia bangun. Tapi dia rela melakukannya untukku. "Jangan," jawabku pelan. "Bekerjalah secara profesional. Buktikan bahwa pilihanku dan tim untuk memenangkan karyamu tidak salah." Itulah awal dari segalanya. Kami mulai berkomunikasi lagi, meski terbatas pada urusan pekerjaan. Kami sering rapat bersama, berdiskusi tentang desain, material, dan jadwal. Perlahan, aku melihat Bima yang berbeda. Bima yang lebih berani, lebih berpendirian. Dia beberapa kali berdebat denganku tentang konsep desain, mempertahankan argumennya dengan cerdas, sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada ibunya. Suatu hari, kakek mengajakku bicara. "Kakek, lihat, arsitek itu sering menemuimu." Aku hanya diam. "Hati tidak pernah bisa bohong, cucu cantikku," kata kakek bijak. "Kakek bisa lihat dari matamu, sisa-sisa perasaan itu masih ada. Manusia bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah apakah dia belajar dari kesalahan itu." Kakek benar. Perasaanku padanya tidak pernah benar-benar hilang, hanya terkubur di bawah lapisan kekecewaan. Melihat kesungguhan dan perubahannya setiap hari, lapisan itu mulai terkikis. Puncaknya adalah saat kami melakukan survei lokasi bersama di Bali. Setelah seharian bekerja, kami duduk di tepi pantai, memandangi matahari terbenam. "Aku masih mencintaimu, Aluna," kata Bima tiba-tiba, memecah keheningan. "Dulu, sekarang, dan mungkin selamanya. Aku tidak berharap kamu akan kembali padaku. Aku hanya ingin kamu tahu." Aku menoleh padanya. Di bawah cahaya senja, aku bisa melihat ketulusan yang sama seperti saat pertama kali aku jatuh cinta padanya. Tapi kali ini, ketulusan itu ditempa oleh penyesalan dan kedewasaan. Aku juga tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku mengaku, lebih pada diriku sendiri. Tapi aku takut, Bima. Aku takut terluka lagi. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya sungguh-sungguh. "Beri aku satu kesempatan lagi. Bukan untuk menikahimu besok, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kepercayaanmu kembali. Biarkan aku memulai semuanya dari nol." Malam itu, di bawah taburan bintang di langit Bali, aku memutuskan untuk mengikuti kata hatiku. Aku memberinya satu kesempatan lagi. Bukan karena aku telah melupakan rasa sakitnya, tapi karena aku melihat harapan akan masa depan yang lebih baik bersamanya. Cinta kami yang dulu rapuh, kini memiliki kesempatan untuk bersemi kembali, lebih kuat dari sebelumnya, karena telah melewati badai tergelap.
Keputusan kami untuk memulai kembali hubungan tidaklah mudah. Kakek Suryo, meskipun telah memberiku restu secara tersirat, tetap mengawasi Bima dengan tatapan elang. Beliau mengundang Bima makan malam berdua saja, sebuah wawancara yang kudengar berlangsung selama 3 jam. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi setelah malam itu, Bima keluar dari ruang kerja kakek dengan wajah pucat namun terlihat lega. "Kakekmu pria yang luar biasa," kata Bima padaku. "Dan beliau memberiku satu pesan, jika kamu menyakiti cucuku lagi, aku pribadi yang akan memastikan tidak ada satupun orang di negeri ini yang mau menggunakan jasamu, bahkan untuk merancang kandang ayam sekalipun." Ancaman yang dibalut dengan gaya khas kakek itu membuat kami berdua tersenyum. Bima tahu, kesempatan kedua ini adalah yang terakhir. Setahun kemudian, setelah proyek resor di Bali berjalan lancar dan hubungan kami terbukti semakin kokoh, Bima kembali melamarku. Kali ini tidak ada kejutan di perpustakaan. Ia melakukannya dengan cara yang lebih dewasa. Ia datang ke hadapan kakek, secara resmi meminta izin untuk menikahiku, membawa serta cetak biru rumah yang ia rancang sendiri untuk kami tinggali. Pernikahan kedua kami sangat berbeda dari yang pertama. Kami memilih untuk melangsungkannya secara privat dan sakral di taman belakang kediaman kakek yang asri. Hanya keluarga inti dan sahabat terdekat yang diundang. Tidak ada ballroom mewah, tidak ada ratusan tamu yang tak kami kenal. Semuanya terasa hangat dan tulus. Keluarga Bima tentu saja diundang. Bapak Wijaya tampak sangat bahagia dan lega. Sementara Ibu Ratih, kehadirannya terasa canggung. Dia mengenakan pakaian yang sopan, tidak lagi berlebihan dengan perhiasan. Wajahnya dipenuhi senyum yang dipaksakan. Dia mencoba memelukku setelah akad, dan aku menerimanya dengan kaku. Aku tahu, perubahannya ini bukan karena kesadaran, melainkan karena keadaan. Dia tahu posisinya sekarang. Dia tidak lagi bisa menentangku, karena sekarang aku adalah menantunya, menantu dengan kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Setelah menikah, kami langsung menempati rumah yang dirancang Bima. Ini adalah syarat utamaku. Aku menegaskan kepada Bima bahwa kita akan membangun rumah tangga kita sendiri, mandiri, dan terpisah dari campur tangan keluarga manapun, baik keluargaku maupun keluarganya. Bima setuju tanpa ragu. Seperti yang sudah kuduga, Ibu Ratih tidak bisa menahan diri. Seminggu setelah kami pindah, mobilnya sudah terparkir di depan rumah kami tanpa pemberitahuan. Dia masuk dan langsung bertingkah seperti pemilik rumah. "Bima, kenapa kamu memilih sofa warna abu-abu? Warna emas akan terlihat lebih mewah," komentarnya. "Dan Aluna, masakanmu ini terlalu banyak merica. Nanti Bima bisa sakit perut." Aku hanya tersenyum tipis. Bima yang memilih warna sofanya, Bu. Dan dia suka sekali masakan saya, terutama yang sedikit pedas. Bima yang baru pulang kerja dan mendengar itu langsung menimpali. "Betul, Bu. Ini rumah kami, selera kami. Ibu sebagai tamu, silakan duduk dan nikmati saja." Wajah Ibu Ratih langsung berubah masam. Rencana intervensinya gagal di percobaan pertama. Tapi dia tidak menyerah. Di lain waktu, saat kami berkunjung ke rumahnya, dia mulai membicarakan teman-teman arisannya yang baru membeli tas Hermes edisi terbatas atau berlian dari Eropa. Itu adalah kode. Dia sedang memancingku, berharap aku sebagai menantu kaya akan menawarkan diri untuk membelikannya. Aku menanggapinya dengan sikap andalanku, cuek. Aku berpura-pura sangat tertarik dengan cerita itu, tapi dari sudut pandang seorang pebisnis. "Oh ya? Kemarin keuntungan untuk barang-barang mewah seperti itu memang luar biasa ya, Bu. Permintaan pasarnya selalu ada, terutama di kalangan tertentu. Strategi marketing mereka patut diacungi jempol." Aku mengalihkan pembicaraan dari permintaan menjadi analisis bisnis. Ibu Ratih bingung, tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia ingin meminta, tapi gengsinya terlalu tinggi. Dan aku tidak akan pernah menawarkan. Sikapku ini membuatnya frustrasi. Dia tidak bisa marah padaku, karena aku selalu sopan. Aku menjalankan peranku sebagai menantu dengan baik. Aku rutin mengunjunginya, membawakan buah tangan, menelepon untuk menanyakan kabar, dan selalu berbicara dengan lembut. Namun, aku membangun sebuah tembok emosional yang sangat tinggi di antara kami. Aku menghormatinya sebagai ibu dari suamiku,
Tapi aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke dalam hidupku atau hatiku. Aku tidak akan tertipu lagi oleh sandiwaranya. Dia mencoba mengadu pada Bima. Aluna itu sepertinya tidak menyukai ibumu. Dia dingin sekali. Ibu, coba ingat apa yang sudah ibu lakukan padanya, jawab Bima dengan tenang namun tegas. Aluna sudah berbaik hati mau memaafkan dan menerima ibu sebagai mertuanya. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan berharap lebih, dan jangan coba-coba mengusik ketenangan rumah tangga kami lagi. Bima telah berubah. Dia kini menjadi perisai utamaku, melindungiku dari wanita yang dulu begitu ia takuti. Kesabaran dan ketegasannya dalam menghadapi ibunya membuatku semakin mencintainya. Kehidupan kami berjalan dengan damai dan bahagia di dalam rumah kami sendiri. Namun di luar sana, aku tahu mertuaku sedang merencanakan sesuatu. Sifat mata duitannya tidak akan hilang begitu saja. Sikap cuekku hanya membuatnya semakin penasaran dan tertantang untuk mencari cara lain menembus benteng pertahananku. Dia mungkin sudah kalah dalam pertempuran pertama, tapi perang, dalam benaknya, belum usai. Setelah gagal menembus pertahananku dengan cara-cara halus, Ibu Ratih mulai menunjukkan sifat aslinya yang lebih licik dan berbahaya. Dia berpikir, jika dia tidak bisa mendapatkan kemewahan melalui kebaikan menantunya, dia akan mengambilnya dengan cara lain. Keserakahannya telah membutakan akal sehat dan nuraninya. Ulah pertamanya dimulai dengan sebuah proposal investasi. Suatu hari, dia datang ke rumah kami dengan antusiasme yang dibuat-buat, membawa setumpuk brosur mengkilap. Aluna, Bima, ibu punya peluang bisnis yang bagus sekali, serunya. Teman ibu punya bisnis tambang nikel di Sulawesi. Prospeknya cerah sekali. Katanya, kalau kita tanam modal sekarang, dalam 6 bulan bisa balik modal 2 kali lipat. Dia menyodorkan proposal itu padaku. Sekilas saja, aku sudah bisa melihat banyak kejanggalan. Tidak ada alamat kantor yang jelas, analisis keuangannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan nama perusahaannya tidak terdaftar dimanapun. Ini adalah skema investasi bodong klasik. Teman ibu ini menjanjikan komisi besar untuk ibu kalau berhasil mengajak investor, lanjutnya, tanpa sadar membocorkan motif utamanya. Aku tersenyum. Alih-alih langsung menolaknya, aku memutuskan untuk bermain sebentar. Wah, menarik sekali, Bu. Boleh saya pelajari dulu proposalnya? Kebetulan di Suryo Group kami punya tim analis investasi yang sangat andal. Biar mereka periksa dulu kelayakannya. Wajah Ibu Ratih langsung pucat. Tidak usah. Ini kan investasi kecil-kecilan saja, untuk keluarga. Tidak perlu sampai melibatkan orang kantor. Justru karena untuk keluarga, kita harus lebih hati-hati, Bu, jawabku dengan nada serius. Terima kasih atas tawarannya. Nanti saya kabari setelah tim saya selesai menganalisisnya. Tentu saja, aku tidak pernah mengabarinya lagi. Rencananya untuk menipuku dan mendapatkan komisi besar gagal total. Merasa kesal karena rencananya yang cerdas tidak berhasil, dia beralih ke strategi yang lebih kotor, pembunuhan karakter. Dia mulai menyebar gosip di kalangan teman-teman sosialitanya. Menantuku itu, si pewaris Suryo, ternyata pelitnya minta ampun, keluhnya di sebuah acara arisan. Bayangkan saja, mertuanya sendiri tidak pernah dibelikan apa-apa. Beda sekali dengan menantu si Anu yang setiap bulan mengajak mertuanya keliling Eropa. Beberapa temannya mungkin percaya, tapi sebagian besar dari mereka lebih cerdas. Reputasiku sebagai pemimpin divisi filantropi Suryo Group sudah dikenal luas. Media sering meliput kegiatanku meresmikan sekolah gratis atau memberikan bantuan untuk korban bencana. Gosip Ibu Ratih menjadi tidak relevan. Alih-alih membuat citraku buruk, gosip itu justru membuatnya terlihat sebagai mertua yang tidak tahu berterima kasih dan tamak. Serangannya kembali menjadi bumerang. Kegagalan demi kegagalan ini membuatnya semakin gelap mata. Dia nekat melakukan tindakan kriminal yang menjadi puncak dari semua kejahatannya. Kakek Suryo mendirikan banyak yayasan sosial atas nama almarhumah nenekku. Salah satu yayasan itu fokus memberikan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu. Yayasan ini memiliki rekening terpisah dan prosedur pencairan dana yang sangat ketat. Entah bagaimana, Ibu Ratih berhasil mendapatkan salah satu kop surat dan contoh proposal yayasan tersebut. Dengan licik, dia membuat proposal fiktif untuk
program bantuan sosial, dan memasukkan tanda tanganku di formulir pencairan dana sebesar 500 juta rupiah. Dia pikir, untuk perusahaan sebesar Suryo Group, uang sejumlah itu tidak akan terlalu kentara dan tidak akan ada yang curiga jika tanda tangannya sedikit berbeda. Dia salah besar. Sistem keamanan keuangan dan audit internal Suryo Group berlapis-lapis dan sangat canggih. Setiap transaksi di atas nominal tertentu akan melalui verifikasi berlapis, termasuk konfirmasi langsung ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah aku. Saat bagian keuangan meneleponku untuk mengonfirmasi permintaan pencairan dana yang aneh itu, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Aku meminta mereka mengirimkan salinan dokumennya. Saat melihat tanda tanganku yang dipalsukan dengan kikuk di atas proposal fiktif itu, darahku mendidih. Dia sudah melewati batas. Ini bukan lagi sekadar ulah, ini adalah kejahatan. Aku segera memberitahu Bima. Wajahnya pias, dipenuhi rasa malu, marah, dan tak percaya bahwa ibunya bisa bertindak sejauh ini. Kami dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Jika kami melaporkan ini, ibunya sendiri yang akan masuk penjara. Tapi jika kami diam saja, perbuatannya akan semakin menjadi-jadi. Kita harus bicara dengannya, putus Bima dengan suara berat. Kami bergegas menuju rumah orang tuanya. Namun, takdir rupanya memiliki rencananya sendiri. Karma datang menjemput lebih cepat dari yang kami duga. Di saat yang bersamaan, Ibu Ratih sedang berada di ban, mencoba mencairkan dana itu. Tentu saja, pihak ban yang sudah mendapat peringatan dari tim keuangan kami, menolaknya dengan berbagai alasan. Panik karena rencananya gagal dan takut ketahuan, dia keluar dari ban dengan perasaan kalut. Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, pikirannya kacau, tidak fokus pada jalanan. Di sebuah tikungan tajam, dia kehilangan kendali. Mobilnya selip, menabrak pembatas jalan, dan terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dalam keadaan ringsek. Saat kami tiba di rumahnya dan mendapati rumah itu kosong, telepon Bima berdering. Dari kepolisian. Memberitahu bahwa ibunya mengalami kecelakaan hebat dan kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Karma telah datang. Bukan dalam bentuk jeruji besi, melainkan dalam bentuk yang lebih kejam dan permanen. Di ruang tunggu Icu, dokter keluar dengan wajah muram. Ibu Ratih selamat, tapi cedera parah pada tulang belakangnya membuatnya lumpuh total dari pinggang ke bawah. Vonis itu terasa seperti petir di siang bolong. Wanita yang dulu begitu angkuh, yang selalu berlari mengejar kemewahan, kini tak akan pernah bisa berjalan lagi. Dunia Ibu Ratih runtuh dalam sekejap. Wanita yang dulu menjadi ratu di setiap pesta sosialita, yang langkah kakinya selalu diiringi decak kagum atau iri, kini terkurung di atas tempat tidur dan kursi roda. Kebebasannya direnggut. Harga dirinya tercabik. Teman-teman arisannya yang dulu selalu mengerubunginya, kini satu persatu menjauh, hanya menyisakan kartu ucapan, semoga lekas sembuh, yang terasa hambar. Dia kehilangan segalanya. Di tengah situasi yang tragis ini, aku dan Bima mengambil keputusan. Kami tidak akan melanjutkan masalah pemalsuan tanda tangan itu kerana hukum. Melihat kondisinya yang sekarang, kami merasa itu sudah menjadi hukuman yang jauh lebih berat daripada kurungan penjara. Dia akan menjalani sisa hidupnya dalam penjaranya sendiri, penjara kelumpuhan dan penyesalan. Meski hatiku masih menyimpan luka dari semua perbuatannya di masa lalu, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia tetaplah ibu dari suamiku, nenek dari anak-anak kami kelak. Menunjukkan kebesaran hati bukanlah hal yang mudah, tapi aku tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kami mengambil alih semua tanggung jawab perawatannya. Kami memindahkannya ke kamar pavilion di rumah kami, agar lebih mudah diawasi. Kami menyewa perawat pribadi terbaik untuk merawatnya selama 24 jam. Semua kebutuhan medis dan non-medisnya kami penuhi tanpa celah. Bima dengan sabar menemaninya setiap sore, menceritakan harinya atau sekadar membacakan berita. Aku pun melakukan bagianku. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku akan menemuinya, menanyakan apa yang ia butuhkan. Aku sering membawakannya sup hangat atau kue kesukaannya, meskipun percakapan di antara kami seringkali terasa canggung dan dipenuhi keheningan yang panjang. Aku melakukannya bukan karena rasa sayang yang tiba-tiba muncul. Aku melakukannya karena rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk baktiku pada suamiku, Bima.
Aku tidak ingin dia terpecah antara merawat ibunya dan membina rumah tangga denganku. Dengan merawat Ibu Ratih bersama, ikatan kami justru semakin kuat. Awalnya, Ibu Ratih sangat tertekan. Dia sering marah-marah tanpa sebab, menolak makan, dan mengeluh tentang nasibnya. Dia melihat kebaikan kami sebagai bentuk hinaan atau kasihan. Namun, waktu dan ketulusan perlahan-lahan mengikis dinding keangkuhannya. Dia melihat bagaimana aku, wanita yang paling ia benci, dengan telaten memastikan obat-obatnya diminum tepat waktu. Dia melihat bagaimana Bima, putranya, tetap menyuapinya dengan sabar meskipun makanan itu seringkali ia semburkan. Dia melihat kehidupan kami yang bahagia, cinta kami yang semakin dalam, sesuatu yang pernah coba ia hancurkan dengan sekuat tenaga. Perlahan, di tengah kesunyian dan keterbatasannya, dia mulai merenung. Dia memutar kembali semua perbuatannya, keserakahannya, kejahatannya, dan kata-kata kasarnya. Dia akhirnya sadar, semua kemalangan yang menimpanya adalah buah dari apa yang ia tanam sendiri. Suatu sore, saat aku sedang merapikan selimutnya, tangannya yang lemah meraih pergelangan tanganku. Aku menoleh dan terkejut melihat air mata mengalir di pipinya yang tirus. "Maafkan, Ibu, Aluna," bisiknya dengan suara serak dan bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilku dengan sebutan, Ibu. Ibu salah. Ibu serakah, jahat, buta. Maafkan semua perbuatan Ibu padamu dan Bima. Ibu menyesal. Isak tangisnya pecah. Tangisan tulus seorang pendosa yang akhirnya menemukan penyesalan. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, dan tanpa kusadari, air mataku ikut menetes. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya. "Sudah, Bu," jawabku lirih. "Saya sudah memaafkan Ibu." Memaafkan bukan berarti melupakan. Luka itu akan selalu ada. Tapi dengan memaafkan, aku melepaskan beban berat dari pundakku sendiri. Aku melakukannya bukan untuknya, tapi untuk kedamaian hatiku, untuk masa depan keluargaku. Beberapa tahun berlalu. Kehidupan kami dipenuhi kebahagiaan. Aku dan Bima dikaruniai sepasang anak kembar yang lucu, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka menjadi sumber tawa dan cahaya di rumah kami. Ibu Ratih, dalam keterbatasannya, menjadi seorang nenek yang lembut. Dia tidak bisa lagi mengejar kemewahan duniawi, jadi dia mencurahkan sisa hidupnya untuk mencintai cucu-cucunya. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam di kursi rodanya, menceritakan dongeng atau sekadar memandangi mereka bermain di taman. Sorot matanya yang dulu penuh ambisi, kini dipenuhi dengan kasih sayang dan penyesalan yang dalam. Hubungan kami tidak pernah menjadi hubungan menantu mertua yang sempurna seperti di dalam dongeng. Ada jarak dan masa lalu yang tak akan pernah bisa terhapus sepenuhnya. Namun, kami menemukan keseimbangan kami sendiri, sebuah harmoni yang lahir dari badai, pengampunan, dan penerimaan. Kisah kami adalah bukti bahwa cinta sejati bisa bertahan dari ujian terberat sekalipun. Dan karma, dengan caranya yang adil, akan selalu menemukan jalannya untuk mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Kami telah menemukan kebahagiaan kami, bukan dengan melupakan masa lalu yang kelam, tapi dengan belajar hidup damai bersamanya. Tentu saja. Mengingat permintaan panjang kata yang sangat signifikan, saya akan menyusun epilog ini sebagai sebuah novela, sebuah cerita panjang yang berdiri sendiri, terjadi bertahun-tahun setelah akhir cerita utama. Ini akan memberikan ruang untuk pengembangan karakter yang lebih dalam, konflik baru, dan resolusi yang memuaskan yang mencerminkan pertumbuhan semua karakter. 1 dekade. Waktu adalah pematung yang paling sabar dan paling kejam. Dalam 10 tahun, ia telah mengubah lanskap hati kami, memahat kenangan pahit menjadi pilar-pilar kebijaksanaan dan menumbuhkan benih-benih kebahagiaan di atas tanah yang pernah tandus. Musim gugur telah tiba di kediaman utama Suryo, namun Taman Mawar Kakek, berkat perawatan ahli, masih bermekaran dengan warna-warni yang menantang musim. Disinilah kami sering berkumpul, di jantung kedamaian yang telah kami bangun dengan susah payah. Aku, Aluna Suryo Wijoyo, kini bukan lagi gadis yang bersembunyi di balik identitas palsu atau wanita karir yang baru belajar mengendalikan kekuatannya. Di usiaku yang mendekati akhir 30-an, aku telah menemukan ritmeku. Aku menjabat sebagai CEO Suryo Foundation,
memimpin seluruh inisiatif filantropi perusahaan kami ke skala global, sebuah pekerjaan yang memberi makan jiwaku lebih dari sekadar keuntungan finansial. Namun, gelar terpentingku adalah Bunda. Bunda, lihat, aku membangun menara tertinggi di dunia. Suara Arya, putra sulung kami yang berusia 9 tahun, memecah lamunanku. Ia berdiri dengan bangga di samping sebuah struktur balok kayu yang goyah namun ambisius. Arya adalah cerminan Bima, teliti, tenang, dengan imajinasi seorang arsitek. Lebih tinggi dari Menara Suryo, Kak, sahut Aruna, kembarannya yang berbeda 5 menit. Aruna adalah apiku, semangatku yang diwariskan. Rambutnya yang ikal seperti milikku selalu berantakan karena berlari ke sana kemari, dan matanya yang berbinar selalu mencari petualangan baru. Ia adalah miniatur kakek Suryo dalam wujud seorang gadis kecil. Tentu saja. Menaraku sampai ke bulan, balas Arya, berusaha menstabilkan balok teratas. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang tak ternilai harganya. Di seberang taman, Bima sedang mendorong kursi roda. Suamiku, cintaku. Waktu telah menambahkan beberapa uban di pelipisnya dan garis-garis tawa di sekitar matanya, membuatnya semakin tampan. Firmanya, Bima Wijaya Architects, kini menjadi salah satu yang paling disegani di Asia Tenggara, terkenal dengan desainnya yang berkelanjutan dan manusiawi. Namun, kesuksesan terbesarnya, katanya, adalah keluarga yang kami bangun bersama. Di kursi roda itu duduk Ibu Ratih. Kelumpuhannya adalah pengingat permanen akan masa lalu, tetapi wajahnya tidak lagi membawa beban kepahitan. 10 tahun perawatan yang sabar, cinta tanpa syarat dari Bima, pengampunan dariku, dan terutama, kehadiran kedua cucunya, telah melunakkan hatinya dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Dia adalah Oma, bagi anak-anak kami, seorang pendongeng ulung dan pendengar yang paling sabar. Arya, Aruna, hati-hati, suaranya lembut, tidak lagi bernada perintah seperti dulu. Jangan sampai menaranya jatuh menimpa bunga mawar Oma. Anak-anak tertawa dan berlari memeluknya. Mawar di taman itu memang miliknya. Beberapa tahun lalu, kakek memberinya tanggung jawab untuk merawat sebagian taman. Awalnya, itu adalah terapi, sesuatu untuk menyibukkan tangan dan pikirannya. Namun, kegiatan itu tumbuh menjadi gairah. Dia belajar nama Latin setiap mawar, cara memangkasnya, cara melindunginya dari hama. Taman mawar itu adalah kerajaannya, sebuah simbol penebusan di mana ia menanam keindahan di tempat yang dulu hanya ada duri. Kakek Suryo sendiri duduk di teras, memandangi kami semua dengan senyum puas. Di usianya yang sudah senja, beliau telah menyerahkan sebagian besar operasional perusahaan kepada Dewan Direksi dan aku. Beliau kini menikmati perannya sebagai kakek buyut, mengajarkan Arya cara bermain catur dan memanjakan Aruna dengan cerita-cerita petualangannya di masa muda. Ini adalah kebahagiaan kami. Sebuah kebahagiaan yang tenang, matang, dan berharga. Kami telah melalui api dan keluar lebih kuat. Masa lalu tidak dilupakan, tetapi telah diterima sebagai bagian dari permadani rumit yang membentuk keluarga kami. Namun, ketenangan seringkali merupakan keheningan sebelum badai. Suatu sore, kakek memanggilku dan Bima ke ruang kerjanya. Di atas mejanya yang besar tergeletak sebuah proposal yang tampak elegan. Ada seorang penulis, Rian Sentosa namanya, kakek memulai, mendorong proposal itu ke arah kami. Dia adalah seorang jurnalis biografi yang sangat dihormati. Tulisannya tentang para tokoh bangsa selalu mendalam dan objektif. Dia ingin menulis biografi definitif tentang hidup kakek dan warisan Suryo Group. Aku mengambil proposal itu. Isinya memang mengesankan. Rian Sentosa telah memenangkan berbagai penghargaan jurnalistik. Portofolionya berisi biografi para menteri, seniman, dan konglomerat lainnya. Semuanya ditulis dengan pujian kritis. Kenapa sekarang, Kek? Tanya Bima. Kakek tidak akan hidup selamanya, jawab kakek dengan tenang. Kakek ingin cerita hidup kakek, cerita tentang bagaimana Suryo Group dibangun dari nol, didokumentasikan dengan benar. Bukan hanya untuk publik, tapi untuk Arya dan Aruna. Agar mereka tahu dari mana mereka berasal. Ada logika dalam perkataannya. Namun, firasat aneh menyelinap ke dalam hatiku.
Membuka pintu bagi seorang penulis biografi berarti membuka semua lemari, termasuk yang berisi kerangka masa lalu kami. Apakah dia akan menyentuh masa lalu kita? Tanyaku pelan, merujuk pada drama pernikahan kami yang menjadi titik balik dalam hidup kami semua. Kakek sudah membicarakannya dengan tim hukum. Kontraknya akan sangat jelas. Fokusnya adalah perjalanan bisnis kakek dan filantropi, kakek meyakinkan. Tentu, dia akan mewawancarai kita semua untuk memberikan warna. Tapi Ryan adalah seorang profesional. Dia mencari cerita inspiratif, bukan gosip murahan. Aku dan Bima saling berpandangan. Keraguan masih ada di sana, tetapi bagaimana kami bisa menolak permintaan kakek yang begitu tulus? Ini adalah tentang warisannya. Baiklah, kataku akhirnya. Jika ini yang kakek inginkan, kami akan mendukung sepenuhnya. Keputusan itu dibuat dengan niat terbaik. Kami tidak tahu bahwa kami baru saja menyerahkan kunci rumah kami kepada seekor ular berbisa yang menyamar sebagai sejarawan, seekor ular yang dikirim oleh hantu dari masa lalu kakek yang paling kelam, seseorang yang telah menunggu selama puluhan tahun untuk membalas dendam. Ryan Sentosa adalah perwujudan pesona dan profesionalisme. Pria berusia pertengahan 40-an itu memiliki senyum yang menenangkan dan cara bertanya yang membuat subjek wawancara merasa seperti sedang mengobrol dengan teman lama. Selama beberapa bulan pertama, proses penulisan biografi berjalan lancar. Dia menghabiskan waktu berjam-jam dengan kakek, merekam cerita-cerita tentang perjuangan awalnya, terobosannya, dan filosofi bisnisnya. Kakek tampak menikmati proses itu, mengenang kembali masa mudanya. Ryan kemudian mewawancaraiku tentang pekerjaanku di yayasan dan visiku untuk masa depan Suryo Group. Dia berbicara dengan Bima tentang perannya dalam merancang beberapa bangunan ikonik kami dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari dinasti Suryo. Dia sopan, teliti, dan selalu tampak terkesan. Dia berhasil memenangkan kepercayaan kami semua. Kemudian, tibalah saatnya dia meminta untuk mewawancarai Ibu Ratih. Permintaan itu kami diskusikan di meja makan malam. Untuk apa dia mewawancarai ibu? Tanya Bima, nadanya protektif. Kisah ibu tidak ada hubungannya dengan pendirian Suryo Group. Dia bilang, dia ingin menambahkan bab tentang transformasi keluarga dan bagaimana generasi baru mengambil alih. Jelasku, mengutip alasan Ryan. Dia ingin mendengar perspektif ibu tentang perubahan zaman. Ibu Ratih, yang sejak tadi diam, angkat bicara. Biarkan dia mewawancarai ibu, katanya pelan. Mungkin cerita ibu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Tentang kesombongan dan penebusan. Aku melihat ketulusan di matanya. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin ini adalah caranya untuk mencapai penutupan, untuk mengubah penyesalannya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan berat hati, Bima setuju. Wawancara itu dilakukan di Taman Mawar, wilayah kekuasaan Ibu Ratih. Aku menemaninya dari kejauhan, berpura-pura membaca buku di teras. Awalnya, percakapan mereka terdengar ringan. Ryan memuji mawarnya, bertanya tentang masa kecil Bima, tentang kehidupannya sebagai istri seorang pengusaha. Lalu, aku melihat pergeseran itu. Suara Ryan menjadi lebih lembut, lebih berkonspirasi. Pertanyaannya mulai mengarah ke masa lalu yang menyakitkan. Pasti sangat sulit bagi seorang ibu melihat putranya akan menikahi wanita yang maaf, Bu, yang latar belakangnya tidak jelas. Aku mendengar Ryan berkata. Ibu Ratih terdiam sejenak. Itu adalah kesalahan saya, jawabnya tegas. Saya dibutakan oleh status. Aluna adalah wanita terbaik untuk putra saya. Tentu, sahut Ryan cepat. Tapi naluri seorang ibu jarang salah, bukan? Mungkin ibu merasakan sesuatu saat itu? Sesuatu yang tidak beres? Maksud saya, ternyata Nona Aluna saat itu memang menyembunyikan sesuatu yang besar. Identitasnya. Aku merasakan darahku mulai mendidih. Cara dia membingkai pertanyaan itu, dia memutarbalikkan fakta. Dia memposisikan penipuan dan kesombongan Ibu Ratih sebagai naluri keibuan, dan keputusanku untuk mencari cinta yang tulus sebagai sebuah penipuan. Aluna punya alasannya sendiri, balas Ibu Ratih, suaranya sedikit goyah. Dan itu adalah alasan yang mulia. Saya mengerti, kata Ryan lagi, nadanya penuh simpati palsu.
Pasti sangat mengejutkan bagi ibu di hari pernikahan itu. Semua drama itu, dan kemudian kecelakaan tragis yang menimpa ibu tidak lama setelahnya. Sungguh rangkaian peristiwa yang menyedihkan. Dia sengaja menghubungkan dua peristiwa yang tidak berhubungan, drama pernikahan dan kecelakaan mobil Ibu Ratih, seolah-olah yang satu adalah penyebab yang lain. Dia sedang membangun narasi. Narasi yang jahat dan salah. Aku ingin berdiri dan menghentikan wawancara itu, tetapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku hanya bisa berharap Ibu Ratih cukup kuat untuk tidak terpancing. Wawancara itu berlangsung selama 2 jam. Ketika Rian pergi, wajah Ibu Ratih tampak pucat dan lelah. Dia banyak bertanya tentang masa lalu, katanya padaku. Ibu sudah mencoba menjelaskan semuanya dengan jujur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Firasat burukku kembali dengan kekuatan penuh. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak awal. Aku menelepon kepala tim keamanan Suryo Group, seorang mantan perwira intelijen yang sangat cakap, dan memintanya untuk melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam terhadap Rian Sentosa. Periksa semuanya, kataku di telepon. Rekening banknya, catatan perjalanannya, dengan siapa dia bertemu. Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya. Hasilnya datang 3 hari kemudian, dan itu lebih buruk dari yang kubayangkan. Rian Sentosa memang seorang jurnalis, tetapi beberapa tahun terakhir, rekeningnya menunjukkan aliran dana yang besar dari sebuah perusahaan cangkang di luar negeri. Dan perusahaan cangkang itu, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dimiliki oleh satu nama, Darmawan Prakoso. Jantungku serasa berhenti berdetak. Darmawan Prakoso. Nama itu adalah hantu dari masa lalu kakek yang paling awal. Mereka adalah mitra bisnis saat pertama kali merintis. Menurut cerita kakek, Darmawan adalah orang yang serakah dan tidak jujur. Kemitraan mereka berakhir dengan buruk setelah Darmawan mencoba melakukan penggelapan yang berhasil digagalkan oleh kakek. Darmawan bangkrut dan menghilang, menyimpan dendam kesumat selama lebih dari 50 tahun. Dia menyalahkan kakek atas semua kegagalannya. Dan sekarang, dia kembali. Dia tidak menyerang bisnis kakek, itu terlalu sulit. Dia menyerang hal yang paling berharga bagi kakek, keluarganya. Rian Sentosa bukan penulis biografi. Dia adalah algojo yang disewa untuk melakukan pembunuhan karakter. Buku itu tidak akan menjadi sebuah warisan, itu akan menjadi sebuah bom. Aku segera berlari ke ruang kerja kakek dan menunjukkan semua bukti. Wajah kakek yang biasanya tenang berubah menjadi keras seperti granit. Kemarahan dingin terpancar dari matanya. Anak itu, bisik kakek. Dia tidak pernah bisa menerima kegagalannya sendiri. Kita harus menghentikan penerbitan buku ini, Kate, desakku. Terlambat, kata kakek sambil menunjuk kalender. Menurut kontrak, naskah akhir sudah diserahkan kemarin. Proses cetak sudah dimulai. Mereka sengaja menunggu sampai saat terakhir. Ini adalah perang, Aluna. Dan kita lengah. Kami mencoba jalur hukum, mengirimkan somasi ke penerbit. Tapi mereka dilindungi oleh kontrak yang telah kami tanda tangani dan undang-undang kebebasan pers. Mereka mengklaim buku itu adalah karya jurnalistik yang dilindungi. Kami tahu kami bisa menuntut setelah buku itu terbit, tetapi kerusakannya sudah akan terjadi. Racunnya sudah akan tersebar. Darmawan telah merencanakan ini dengan sempurna. Dia telah menunggu selama setengah abad. Dan kini, pedangnya siap terhunus, mengarah tepat ke jantung keluarga kami. Buku itu terbit 2 bulan kemudian. Judulnya saja sudah merupakan sebuah serangan, Sangkar Emas, kebenaran tersembunyi di balik Kekaisaran Suryo. Sampulnya menampilkan foto kakek yang diambil dari sudut bawah, membuatnya tampak angkuh dan mengancam. Kami menerima salinan pertama di pagi hari. Keluarga berkumpul di ruang perpustakaan dalam keheningan yang mencekam. Aku mulai membaca beberapa bagian dengan suara keras, suaraku bergetar karena marah. Buku itu adalah sebuah mahakarya fitnah. Rian Sentosa, dengan kelihayannya sebagai penulis, telah memelintir setiap fakta, mengambil setiap kutipan di luar konteks, dan mengisi setiap celah dengan spekulasi yang paling jahat. Kisah kakek membangun bisnis dari nol digambarkan sebagai serangkaian pengkhianatan kejam, dengan Darmawan Prakoso sebagai korban utamanya. Kakek dilukiskan sebagai predator bisnis yang tak kenal ampun.
Tapi bagian terburuknya adalah bab-bab yang didedikasikan untuk keluarga kami. Bab berjudul Putri dan Penyamarannya, menggambarkan keputusanku untuk menyembunyikan identitasku bukan sebagai pencarian akan cinta yang tulus, melainkan sebagai sebuah skema manipulatif yang dingin. Aku digambarkan sebagai seorang putri manja yang bosan, yang memainkan permainan kejam dengan perasaan seorang pria biasa untuk menguji kesetiaannya, sebuah audisi terselubung untuk menjadi pangeran pendamping. Kisah Bima bahkan lebih menyakitkan. Dia digambarkan sebagai pria lemah yang mudah silau oleh status, yang tanpa ragu mencampakkan, gadis miskin, di altar demi menuruti ibunya yang materialistis. Kembalinya dia padaku setelah identitasku terungkap dilukiskan bukan sebagai buah dari cinta sejati dan penebusan, melainkan sebagai tindakan oportunistik seorang penggali emas yang melihat kesempatan sekali seumur hidup. Setiap perjuangannya membangun firma arsitekturnya sendiri diremehkan sebagai hadiah dari keluarga Suryo. Dan Ibu Ratih, narasi tentangnya adalah yang paling licik. Wawancaranya di Taman Mawar dipelintir habis-habisan. Penyesalannya yang tulus dikutip sebagai keluhan seorang wanita yang terjebak, yang terpaksa menerima menantu yang tidak ia sukai. Kelumpuhannya diisyaratkan secara halus sebagai akibat dari stres dan tekanan emosional yang disebabkan oleh drama menantunya. Rian telah mengubahnya dari pelaku yang bertobat menjadi korban yang tragis. Buku itu menghancurkan kami. Itu mengambil kisah penebusan, pengampunan, dan cinta kami, dan mengubahnya menjadi opera sabun yang busuk dan murahan untuk konsumsi publik. Ini tidak benar, bisik Ibu Ratih dari kursi rodanya, air mata mengalir di pipinya. Dia memutarbalikkan semua yang kukatakan. Bima membanting buku itu ke meja. Wajahnya pucat pasi. Mereka membuatku terlihat seperti monster, seperti lintah darat. Luka lamanya, rasa malunya karena meninggalkan aku di altar, yang telah ia sembuhkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini disobek kembali dengan brutal. Kakek hanya diam, matanya terpejam. Beban dendam 50 tahun kini menimpa pundak keluarganya. Dampak dari buku itu datang secepat kilat. Dalam beberapa jam, kutipan-kutipan paling sensasional sudah menjadi berita utama di portal-portal berita online. Tagar sangkar Mas Suryo menjadi trending topik di media sosial. Komentar-komentar kejam membanjiri akun kami. Dasar keluarga ular. Si Aluna itu manipulator ulung. Kasihan Bima, terjebak nikah karena harta. Mertuanya lumpuh gara-gara dia? Jahat banget. Dunia yang tadinya menghormati kami, kini mencemooh kami. Mitra bisnis mulai menelepon dengan nada khawatir. Beberapa klien besar Bima menunda proyek mereka. Di sekolah, Arya pulang dengan wajah murung. Teman-teman bilang bunda dan ayah orang jahat, katanya lirih. Aruna, dengan sifatnya yang lebih berapi-api, mengaku telah mendorong seorang anak laki-laki yang mengejek keluarga kami. Rumah kami yang tadinya adalah surga kedamaian, kini terasa seperti benteng yang terkepung. Para wartawan berkemah di luar gerbang kami, meneriakkan pertanyaan setiap kali mobil keluar atau masuk. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup kami. Kami duduk bersama lagi, bukan sebagai keluarga yang harmonis, tetapi sebagai unit yang terluka dan diserang. Keputusasaan terasa pekat di udara. Aku akan menuntut mereka sampai bangkrut, geram kakek. Percuma, Kek, kata Bima, suaranya serak. Prosesnya akan bertahun-tahun. Selama itu, buku ini akan terus dijual. Kebohongan ini akan dianggap sebagai kebenaran. Dia menunduk, menatap tangannya. Mungkin mereka benar tentangku. Aku memang pernah lemah. Jangan bicara seperti itu, sergahku, hatiku sakit melihatnya kembali terpuruk dalam keraguan diri. Itu tidak benar. Lalu apa yang harus kita lakukan, Aluna? Tanya kakek. Bersembunyi sampai badai ini reda. Aku menatap wajah-wajah orang yang kucintai. Kakek yang menua karena amarah dan penyesalan, suamiku yang hancur oleh masa lalunya, ibu mertuaku yang menangis dalam diam, dan aku memikirkan kedua anakku yang tidur di lantai atas, yang dunianya yang aman tiba-tiba diguncang. Di tengah kekacauan itu, sebuah kejernihan muncul dalam benakku. Dendam darmawan seperti racun. Jika kita melawannya dengan kebencian, tuntutan hukum, atau menyerah padanya, bersembunyi, kita akan tetap terinfeksi. Hanya ada satu penawar racun, kebenaran.
Bukan kebenaran yang diperdebatkan di pengadilan, tetapi kebenaran yang disampaikan langsung dari hati kami. Tidak, kataku, suaraku terdengar lebih kuat dari yang kurasakan. Kita tidak akan bersembunyi. Kita juga tidak akan melawan mereka di arena mereka. Kita akan menceritakan kisah kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Semua mata tertuju padaku. Aku akan mengatur sebuah wawancara eksklusif. Lanjutku, ide itu terbentuk semakin jelas di kepalaku. Dengan jurnalis yang paling dihormati dan paling netral di negeri ini. Tidak ada naskah. Tidak ada batasan. Kita akan duduk bersama sebagai keluarga dan menjawab setiap pertanyaan. Kita akan menceritakan kebenaran kita. Semuanya. Rencana itu sangat berisiko. Itu berarti membuka luka lama di depan seluruh dunia. Tapi itu adalah satu-satunya jalan. Darmawan telah menantang kami berperang dengan senjata kebohongan. Kami akan menjawabnya dengan perisai kejujuran. Keputusanku untuk melakukan wawancara langsung disambut dengan keraguan. Tim PR Suryo Group menyebutnya, bunuh diri media. Tim hukum memperingatkan bahwa apapun yang kami katakan dapat digunakan untuk melawan kami. Tapi aku bersikeras. Bima, setelah melihat tekadku, berdiri di sisiku. Kakek, melihat api di mataku yang mengingatkannya pada dirinya di masa muda, akhirnya setuju. Tantangan terbesar adalah meyakinkan Ibu Ratih. Itu berarti memintanya untuk secara terbuka mengakui semua dosa masa lalunya, kesombongan, keserakahan, kejahatannya, di hadapan jutaan orang. Itu adalah permintaan yang luar biasa. Aku menemuinya sendirian di taman mawarnya. Dia sedang memangkas daun-daun kering dengan tangan yang gemetar. Ibu, aku memulai dengan lembut. Ibu sudah membaca rencanaku. Dia tidak menoleh. Kamu memintaku untuk menelanjangi diriku di depan umum, Aluna. Aku meminta ibu untuk membantu kami mengatakan yang sebenarnya, koreksiku. Buku itu melukis ibu sebagai korban. Kita semua tahu itu tidak benar. Kebohongan terbesar dalam buku itu bukanlah tentang aku atau Bima, tapi tentang ibu. Itu merampas hal paling berharga yang telah ibu raih selama 10 tahun terakhir, penebusan ibu. Aku berlutut di samping kursi rodanya, memaksanya untuk menatapku. Selama ini, ibu telah menebus kesalahan ibu dalam keheningan keluarga kita. Sekarang, dunia luar menuduh kita semua, berdasarkan kebohongan yang berpusat pada masa lalu ibu. Hanya ibu yang bisa menghancurkan kebohongan itu. Suara ibu adalah senjata kita yang paling kuat. Air mata mulai menggenang di matanya yang sudah tua. Dia menatap mawar-mawarnya, lalu menatapku. Aku melihat pergulatan batin di wajahnya, antara rasa malu dan keinginan untuk melindungi keluarga yang akhirnya ia cintai. Semua ini terjadi karena kesalahan ibu di masa lalu, bisiknya. Dosa lama yang kembali menghantui. Dia menghela napas panjang, sebuah napas yang melepaskan sisa-sisa terakhir dari harga dirinya yang rapuh. Baiklah, ibu akan melakukannya. Anggap saja ini sebagai bagian terakhir dari hukuman ibu. Bukan, Bu, kataku sambil menggenggam tangannya. Anggap ini sebagai kesaksian terakhir dari kekuatan ibu. Wawancara itu dijadwalkan seminggu kemudian. Kami memilih Dian Kusuma, seorang jurnalis senior yang terkenal karena integritas dan pertanyaannya yang tajam namun adil. Acara bincang-bincang primetimenya ditonton oleh puluhan juta orang. Malam itu, studio televisi terasa dingin dan mengintimidasi. Kami duduk bersama di sebuah sofa, aku, Bima, dan kakek, dengan sebuah ruang yang disiapkan khusus untuk kursi roda Ibu Ratih. Di belakang panggung, anak-anak kami dijaga oleh asisten terpercaya. Sebelum siaran dimulai, Bima meremas tanganku. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, bisiknya. Aku mengangguk, menarik kekuatan darinya. Lampu menyala. Kamera berputar. Wajah Dian Kusuma muncul di layar. Selamat malam, Dian memulai. Malam ini, kita bersama keluarga Suryo, keluarga yang saat ini berada di pusat badai kontroversi setelah terbitnya buku Sangkar Emas. Mereka ada di sini untuk menceritakan sisi mereka. Bapak Suryo, Ibu Aluna, Bapak Bima, terima kasih telah hadir. Wawancara dimulai dengan kakek.
Beliau dengan tenang membantah tuduhan dalam buku itu, menjelaskan konteks sebenarnya dari perpisahannya dengan Darmawan Prakoso. Beliau tidak terdengar marah, hanya seperti seorang sejarawan yang meluruskan catatan yang salah. Kemudian giliran Bima. Dian Kusuma tidak menahan diri. Bapak Bima, buku itu menggambarkan Anda sebagai seorang oportunis. Seseorang yang meninggalkan calon istri Anda saat Anda mengira dia miskin, dan kembali padanya saat tahu dia kaya. Apa tanggapan Anda? Aku merasakan Bima menegang di sebelahku. Tapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke kamera. Apa yang tertulis di buku itu adalah interpretasi yang jahat, katanya, suaranya mantap. Tapi ada satu kebenaran yang tidak bisa saya sangkal. Di hari pernikahan pertama kami, saya adalah seorang pengecut. Pengakuan yang belak-belakan itu membuat seisi studio hening. Saya membiarkan tekanan dari ibu saya dan ketakutan saya sendiri mengalahkan cinta saya. Saya meninggalkan wanita yang paling saya cintai di saat yang paling penting. Itu adalah kegagalan terbesar dalam hidup saya, sebuah penyesalan yang akan saya bawa selamanya. Lanjutnya, suaranya bergetar karena emosi. Tapi buku itu salah tentang alasan saya kembali. Saya tidak kembali karena uang Aluna. Saya kembali karena saya tidak bisa hidup tanpanya. Saya menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuktikan diri, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi pria yang pantas mendapatkan kesempatan kedua darinya. Saya tidak meminta dunia untuk memaafkan kelemahan saya di masa lalu. Saya hanya meminta mereka untuk percaya pada kekuatan cinta dan penebusan. Aku menatap suamiku dengan bangga. Dia telah menghadapi iblisnya di depan seluruh dunia. Kemudian, Dian beralih kepadaku. Dia bertanya tentang penyamaranku. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, rasa lelahku dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus, kerinduanku untuk dicintai apa adanya. Puncaknya adalah ketika Dian Kusuma beralih ke Ibu Ratih. Ibu Ratih, Anda digambarkan sebagai korban dalam cerita ini. Benarkah demikian? Ibu Ratih menatap kamera. Seluruh kerapuhannya terlihat, namun matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tidak, jawabnya, suaranya jelas dan tanpa keraguan. Saya bukan korban. Saya adalah penjahatnya. Lagi-lagi, keheningan total. Saya adalah seorang wanita sombong, serakah, dan kejam, lanjut Ibu Ratih. Saya menghina Aluna. Saya mencoba menyuapnya untuk meninggalkan putra saya. Saya menerornya. Saya yang menciptakan drama di hari pernikahan itu. Semua yang tertulis di buku itu yang membuat saya terlihat baik adalah kebohongan. Kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih buruk. Dia berhenti sejenak, mengambil napas. Kecelakaan yang membuat saya lumpuh tidak ada hubungannya dengan Aluna. Itu terjadi karena saya panik setelah mencoba melakukan tindak kejahatan lain. Kelumpuhan ini adalah karma saya. Hukuman yang pantas saya terima. Dan selama 10 tahun terakhir, katanya, matanya kini berkaca-kaca, keluarga yang pernah saya coba hancurkan ini adalah satu-satunya yang merawat saya. Aluna, wanita yang saya hina, adalah orang yang memastikan saya minum obat setiap hari. Bima, putra yang saya sesatkan, adalah orang yang mendorong kursi roda saya. Mereka memberi saya pengampunan yang tidak pantas saya dapatkan. Mereka mengajari saya arti cinta yang sesungguhnya. Dia menoleh ke arahku dan Bima. Mereka adalah pahlawan dalam cerita ini. Saya hanya seorang pendosa yang diselamatkan oleh kebaikan mereka. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kesaksiannya begitu kuat, begitu mentah, dan begitu tulus sehingga tidak ada seorang pun yang bisa meragukannya. Itu adalah momen kebenaran absolut yang menghancurkan setiap kebohongan yang telah dibangun oleh Darmawan dan Rian. Bagian V. Mekar setelah badai. Dampak dari wawancara itu sangat luar biasa dan seketika. Malam itu juga, media sosial berbalik arah. Tagar Sangkar Emas Suryo digantikan oleh kebenaran keluarga Suryo dan respect Ibu Ratih. Simpati dan dukungan publik mengalir deras. Orang-orang tidak lagi melihat kami sebagai karakter dalam sebuah skandal, tetapi sebagai manusia nyata dengan kisah tentang kesalahan, penyesalan, dan pengampunan yang luar biasa. Buku, Sangkar Emas, menjadi bahan tertawaan, sebuah contoh jurnalistik sampah. Penjualannya anjlok.
Penerbitnya terpaksa mengeluarkan permintaan maaf publik. Darmawan Prakoso, dalang di balik semua ini, menjadi sasaran kemarahan publik. Perusahaan-perusahaannya diselidiki, dan beberapa praktik bisnisnya yang curang di masa lalu mulai terungkap. Dendamnya selama 50 tahun berakhir dengan kehancuran dirinya sendiri. Bagi kami, kemenangan terbesar bukanlah pemulihan nama baik kami di mata publik. Kemenangan terbesar terjadi di dalam dinding rumah kami. Badai itu, yang dirancang untuk menghancurkan kami, justru telah membakar habis sisa-sisa karat terakhir dari masa lalu kami. Malam setelah wawancara, Bima memelukku erat. Aku tidak pernah merasa lebih bebas, bisiknya. Mengakui kegagalanku di depan semua orang, rasanya seperti beban 100 ton terangkat dari pundakku. Dia tidak lagi dibayangi oleh rasa malunya. Hubunganku dengan Ibu Ratih mencapai tingkat pemahaman yang baru. Pengakuan publiknya adalah hadiah terbesarnya untuk kami, sebuah tindakan tanpa pamrih yang membuktikan transformasinya yang sejati. Tembok emosional terakhir di antara kami runtuh. Kami tidak akan pernah menjadi sahabat pena, tetapi kami telah menjadi keluarga dalam arti yang paling dalam. Kami adalah dua wanita yang disatukan oleh cinta kami pada pria yang sama dan oleh luka-luka yang telah kami sembuhkan bersama. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kembali normal, tetapi sebuah normal yang baru dan lebih kuat. Suatu sore, aku menemukan kakek, Ibu Ratih, dan kedua anakku di Taman Mawar. Kakek sedang mengajari Arya cara merawat bonsai, sementara Ibu Ratih menunjukkan kepada Aruna cara membedakan mawar varietas dari Queen Elizabeth. Aku berdiri di sana, memperhatikan mereka. Bima datang dari belakang dan melingkarkan lengannya di pinggangku. Lihatlah mereka, bisiknya di telingaku. Aku tahu apa yang dia maksud. Ini adalah warisan kami. Bukan menara-menara pencakar langit atau saldo rekening bank yang tak terhitung jumlahnya. Warisan kami adalah taman ini. Sebuah taman yang telah melewati musim dingin yang paling keras, yang telah diserang oleh hama, tetapi tetap bertahan. Sebuah taman di mana generasi-generasi yang berbeda, seorang patriarks yang bijaksana, seorang pendosa yang bertobat, dan dua jiwa muda yang penuh harapan, dapat berkumpul di bawah matahari yang sama. Masa lalu kami akan selalu menjadi bagian dari diri kami, seperti bekas luka di kulit atau gema di sebuah taman yang luas. Tapi kami telah belajar bahwa gema tidak harus menjadi jeritan yang menghantui. Gema itu bisa menjadi pengingat akan badai yang telah kami lewati, pengingat akan kekuatan yang kami temukan saat kami saling berpegangan tangan, dan pengingat bahwa setelah badai tergelap sekalipun, bunga mawar selalu dapat menemukan cara untuk mekar kembali, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Dan dalam kedamaian taman itu, kami akhirnya menemukan akhir bahagia kami yang sesungguhnya.